Baru ngetawain ya. Video kali ini gue akan kembali membongkar sebuah kasus yang sedang ramai dibicarakan oleh makhluk-makhluk bumi nih. Ini biasa banget nih kalau ada kejadian keajaiban yang gagal, terus juga kesaktian yang sulit dijelaskan oleh akal waras. Ini banyak banget yang nge-tag pesulap merah. Nah, jadi langsung aja kita bahas ke inti yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat di bumi nih. Jadi kasusnya adalah ada seorang praktisi sunat yang ingin mempraktekkan anestesi pada korbannya alias kebal sakit ke korbannya. Ini nggak pakai obat atau suntikan anestesi. Dia mau mencoba menggunakan hipnotis. Tapi sayangnya metode hipnotis yang dia praktekkan ini salah banget. Gue juga nggak tahu guys, ini dia beneran belajar hipnotis melalui seminar atau workshop kah, ngambil gelarnya, atau belajar hipnotis dari buku doang, atau belajar hipnotis dari baca-baca di internet atau YouTube doang. Sejujurnya gue nggak tahu karena gue nggak kenal dengan praktisi sunatnya ini. Di situ jelas banget yang dia praktekkan itu metodenya salah banget karena dia berusaha menggunakan induksi tisu kebakar ke seorang anak kecil yang itu nggak mungkin bekerja dengan efektif guys. Sebelum gue bahas lebih jauh, kita tonton dulu video yang beredar di masyarakat dan banyak banget yang nge-tag pesulap merah nih. Melek lagi. Tuh. Ini pasien keberapa nih ya? Tuh pada ketawa, Allahu Akbar. Ini kayaknya pasien pertama dan dia baru mau nyoba pertama kali nih ya. Kayaknya. Dicoba lagi, diulangin lagi loh. Baru ngetawain ya. Udah pakai suntikan anestesi aja dah udah. Ini hipnotisnya perlu dipelajari lagi Pak, dipahami lagi gitu. Biar penggunaan metodenya tuh bisa maksimal gitu dan sesuai dan tepat sasaran gitu. Ini yang nge-like tuh banyak banget guys, ada 73,1 ribu orang, komentar 2.960 orang, serta ini di-share 69,1 ribu orang. Wah, ini jelas-jelas viral banget nih. Komentar pertama dari Ian26, bro tidak mudah terkena genjutsu. Tuh, ini makanya ketika mau mempraktikkan hipnotis, kita perlu pengenalan dulu hipnotis itu sebenarnya apa. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang nggak paham tentang hipnotis itu sebenarnya apa. Banyak yang berpikiran hipnotis tepuk pundak itu adalah, hipnotis itu adalah ilmu goib lah, masukin jin ke dalam tubuh lah dan semacamnya. Padahal itu adalah informasi yang salah dan hoax guys. Jadi untuk menghindari kejadian seperti di video ini, ya jelas-jelas harus edukasi dulu tentang hipnotis itu yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Biar dia nggak melek lagi kayak gitu. Komentar kedua paling atas, Bayu Pras 18. Dokter menyediakan obat bius, beliau malah menggunakan cara absurd. Iya, memang kalau untuk sekedar latihan sih nggak apa-apa, tapi saya sarankan pahami dulu perihal hipnotisnya. Ini perlu dicari tahu sih, trainernya siapa nih? Karena sejujurnya banyak banget yang kontak ke admin gue juga, udah belajar dari trainer A, B, C, bahkan udah dapat gelar, udah dapat sertifikasi, tapi si orangnya ini nggak paham apa-apa tentang hipnotis. Pahamnya tuh tentang yang disuruh sama seminar atau workshop itu doang. Jadi di seminar atau workshop itu cuma diajarin hafalan doang, kayak sugestinya gini, ucapinnya gini. Tapi si pesertanya ini nggak paham
Itu diucapinnya untuk apa? Pikiran manusia itu cara kerjanya kayak gimana? Hipnotis itu intinya seperti apa? Itu nggak dijelasin sejarahnya, nggak dijelasin inti-intinya tentang otak manusia itu seperti apa, dan kenapa harus ngucapin A, B, C. Itu nggak diberikan penjelasan. Banyak banget seminar atau workshop hipnotis yang seperti itu. Cuma diajarin hafalan-hafalan doang. Lanjut komentar ketiga. Ilmu adeknya lebih tinggi dari Kang Sunat. Nah, ini yang berpikiran bahwa hipnotis itu adalah ilmu goib. Ini juga salah kaprah ya guys ya. Hipnotis itu sebenarnya adalah ilmu komunikasi di mana si pasien atau si klien ini mengikuti sugesti tanpa mengkritik apapun. Itu sebenarnya hipnotis. Kayak contohnya, nih teman-teman, semua yang nonton video ini contoh hipnotis versi kecilnya ya. Nih, ini contoh hipnotis sederhana. Untuk memahami hipnotis itu sebenarnya simple gitu. Nih, untuk kamu semua yang nonton, simple, relax, santai, ikutin arahan saya, fokus ke kata-kata saya. Nah, sekarang coba teman-teman angkat tangan kirinya ke depan seperti ini, lepas dulu handphonenya, angkat tangan kirinya, dengerin suara saya, lalu puterin tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ini. Puter, fokus. Nah, sekarang lihat tangannya, fokus ke tangannya. Nah, pertanyaannya adalah ngapain kamu ngelakuin itu? Gitu. Kalau tadi kamu ngelakuin itu tandanya ya simpelnya kamu kehipnotis karena kamu mengikuti arahan sugesti tanpa maksud dan tujuan, dan kamu tanpa mengkritik sama sekali. Itu sebenarnya penjelasan simple tentang hipnotis. Adapun untuk praktek-praktek hipnotis seperti yang gue praktekkan ya, untuk membuat halusinasi, itu ada pembelajaran lebih dalamnya lagi. Bagaimana cara merubah otak manusia dari gelombang otak beta ke alfa, alfa ke theta, terus apa itu gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Itu harus diberikan pemahaman dan harus kita pahami agar benar-benar paham terhadap hipnotis, bukan sekedar tahu doang atau bukan sekedar menghafal kata-kata sugesti doang, karena hipnotis bukan hafalan aslinya. Komentar berikutnya, Budi SRJ. Orang tegang mau dihipnotis susah lah, mana bisa fokus dia, pikirannya kemana-mana. Betul, setuju. Maka dari itu, metodenya tidak tepat yang menggunakan tisu seperti itu. Ada metode-metode lainnya. Nanti gue jelasin lebih detail. Komentar berikutnya dari Dimas Salmer. Izin masuk ya, kebetulan saya juga sempat ikut pelatihan praktisi Khitan. Metode ini disebut metode Hypnokhitan. Memang tidak sama anak bisa menggunakan metode ini. Dan meskipun anak ini dalam kondisi hipnosis, tetap sangat tidak disarankan bila tidak menggunakan obat bius yang diberikan melalui jarum suntik. Metode hipnotis ini hanya meredakan sakit saat pembiusan saja. Namun protokolnya tetap harus menggunakan obat bius dengan jarum suntik. Terima kasih. Gitu ya, bahaya juga. Iya betul guys, jadi untuk ke anak-anak, ini sebenarnya untuk membuat dia tenang dan tidak takut berlebihan ketika disuntiknya. Karena ketika mau disunat, itu pas disuntiknya, itu pasti sakit banget. Maka dari itu, butuh pengalihan fokus agar ketika disuntiknya itu tidak terlalu sakit. Kalau mau sampai nggak menggunakan obat bius alias nggak disuntik, langsung dipotong aja, itu sebenarnya juga bisa. Tapi perlu dites dulu, apakah si pasiennya ini sugestif, apakah si pasiennya ini mudah mendengarkan sugesti atau enggak. Kalau dianya panikan, takut, stres, dan belum bisa mencerna kata-kata dengan baik, ya karena dia anak kecil, ini tidak disarankan itu bius total menggunakan hipnotis, itu tidak disarankan. Paling ya bisa anestesi untuk ketika disuntiknya aja. Berikutnya dari Helm Murah Yogyakarta. Kabarnya sampai sekarang belum pingsan dan keluarga sudah mendirikan kemah membuat api unggun lengkap beserta kakak-kakak pramukanya di depan klinik sunat. Nungguin gitu ya. Wah ini sarkas sih, dia ngejek. Nah ini juga perlu ditegaskan guys, bahwa hipnotis dan pingsan itu dua hal yang berbeda. Hipnotis itu terjadi di gelombang otak alfa ataupun theta. Kalau beta, gelombang otak beta ini seperti sekarang ini nih. Kita semua dalam kondisi sadar ini di gelombang otak beta. Kita bisa fokus pada banyak hal sekaligus. Kayak contohnya naik mobil, kita fokus ke setir, fokus ke gas, fokus ke rem, fokus ke spion, fokus ke gigi, fokus juga ke spion tengah, fokus ke depan, fokus ke jalan, dan fokus ke nafas, fokus ke banyak hal. Itu di gelombang otak beta, kita bisa fokus kepada banyak hal. Nah, kalau dalam dunia hipnotis, itu kita turunkan gelombang otak
seseorang dari beta ke alfa, dari alfa ke theta. Nah, gimana cara menurunkan gelombang otaknya, inilah yang diajarkan di seminar-seminar dan di workshop-workshop hipnotis. Maka dari itu, hipnotis itu terjadi di gelombang otak alfa. Alfa ini hanya bisa berfokus ke dua hal sekaligus, contohnya ke dirinya sendiri dan omongan si praktisi hipnotis. Lalu kalau sampai turun ke gelombang otak theta, ini fokusnya hanya satu, yaitu ke kata-kata si praktisi hipnotisnya aja. Makanya apapun sugesti yang diucapkan, dia ikutin dan jadi nyata, jadi halusinasi. Nah, kalau sampai turun lagi ke gelombang otak delta, ini kedalaman. Ini adalah tidur pulas yang dia total nggak sadar. Nah, pingsan itu kebanyakan di gelombang otak delta. Dia total tidak sadar. Gelombang otak delta itu seperti kita tidur setiap hari malam yang tanpa mimpi. Nah, tidur yang seperti itu kita berada di gelombang otak delta. Kita totalitas nggak sadar. Maka dari itu, kalau ada yang menyatakan hipnotis itu nggak sadar atau pingsan, itu salah banget. Karena hipnotis itu lebih tepatnya seperti kita mimpi. Kita kalau di dunia mimpi itu kan, kita bisa terbang, itu hal yang normal. Misalkan kita di mimpi jadi Spider-Man, bisa keluar jaring. Itu kan hal yang normal. Terus kayak misalkan di mimpi kita bisa naik mobil terus terbang. Walaupun kaget, bisa terbang ya? Tapi kita nganggapnya itu normal. Dan orang-orang juga nggak ada yang tepuk tangan atau kaget sama apa yang kita alami gitu. Karena kita nganggapnya itu normal aja gitu. Karena itu halusinasi kita. Nah, ketika kita bangun dari tidur, kita kan lupa detail dari mimpi kita tersebut. Ketika kita bangun itu, kita cuma lupa tadi mimpi itu detailnya kayak gimana. Nah, orang-orang di hipnotis rasanya seperti itu, guys. Jadi ketika dia dikasih sugesti, misalkan lupa nama, atau lupa angka, atau apapun yang saya tunjuk, itu adalah minuman favoritnya, yang dia lihat itu beneran minuman favoritnya. Yang dia lihat, yang dia rasakan, itu beneran minuman favoritnya, walaupun kita nunjuknya air mineral. Dan ketika dia sadar, dia pasti ada ingatan-ingatan dikit. Tadi ngapain? Kalau dipaksa, dia akan mikir, tadi gue minum minuman yang gue suka, tapi itu di mana ya? Gitu. Jadi serasanya kayak mimpi. Kalau hipnotis, bukan seperti pingsan. Ya, jadi perlu dibedakan nih. Hipnotis itu bukan nggak sadar. Sadar, tapi di gelombang otak yang lain. Sehingga ketika sampai di gelombang otak beta lagi, atau kondisi sadar sempurna, dia lupa terhadap kondisi sadar yang di gelombang otak alfa dan theta ini. Seperti itu, guys. Komentar berikutnya dari Hanza Trip. Itu mau tawuran apa nganter sunat? Satu kelurahan deh kayaknya. Oh iya juga ya. Itu kirain lagi sunat massal. Itu ternyata keluarganya semua ya. Dijawab nih sama si pembuat videonya. Anak kesayangan, Kak. Oh iya. Berarti bener, guys. Ini adalah pasien satu-satunya dan dia coba ternyata gagal. Mungkin ini percobaan pertama dari si praktisi sunatnya itu. Baru belajar mungkin, baru mau nyoba-nyoba, tapi metodenya sumpah ini salah, nggak tepat metode seperti itu. Menggunakan tisu digunakan untuk anak kecil, apalagi untuk sunat nggak bisa, guys. Ada lagi komentar dari Hypnoholic. Hipnoanestesi tidak perlu dibikin seperti itu, Pak. Cukup convert or waking sudah jalan, atau pakai metode mesmer, tapi tetap well kok. Ya, betul. Ini salah satu metode yang bisa digunakan ya, yaitu waking hypnosis. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, waking hypnosis itu adalah hipnotis mata terbuka. Kayak contohnya nih, untuk kasus hipnotis anestesi untuk sunat. Si pasiennya ini kan masih anak kecil nih. Kita tanya aja dulu, pancing untuk membicarakan hal-hal yang dia sukai. Ketika dia udah kepancing sama obrolan kita, dia lupa di situ mau ngapain. Nah, dari situ mulai arahin tuh. Misalkan, tanya, kamu tahu es batu nggak? Tahu ya, es batu itu kan dingin banget ya. Nah, kalau kena es batu itu kan tangan kalau kelamaan bisa jadi kebal, jadi baal. Pernah ngerasain nggak? Pernah ya? Kamu bisa ngerasain nggak di Mr. P kamu itu ditempelin es batu, bayangin deh. Itu kan dingin banget ya. Coba deh, bayangin dinginnya, semakin lama semakin terasa dinginnya. Terasa ya dinginnya ya. Nah, ini kalau saya sentuh kayak gini, ini dinginnya makin terasa. Nah, dan seterusnya. Metode waking hypnosis kamu bisa pelajari. Ya, saya rasa banyak artikel-artikel di Google, tapi hati-hati, banyak juga artikel sesat yang mengajarkan pakai ritual-ritual lah, pakai mantra-mantra tertentu. Itu nggak ada sama sekali. Hipnotis nggak ada hubungannya dengan ilmu goib. Hipnotis itu justru itu berhubungan dengan pengetahuan otak manusia. Nah, nanti efeknya adalah ketika pas disentuh Mr. P, si pasien ini beneran terasa dingin, nah itu biasanya udah baal tuh. Bola itu bisa untuk disuntik biusnya. Ya, standarnya kayak gitulah. Terus kalau yang tadi disebut pakai teknik mesmerism, ini juga sebenarnya tergantung si
anaknya dulu, kita harus gali informasi. Dia percaya nggak dengan energi-energian? Teknik mesmerism itu, atau teknik yang dipercaya mentransfer energi magnet dari tubuh si praktisi ke tubuh si pasien, ini perlu kepercayaan si pasien dulu. Ini karena mainin placebo effect. Teknik mesmerism ini ditemukan sebelum hipnotis itu ditemukan. Dulu sebelum ada penjelasan hipnotis itu terjadi karena pikiran manusia, mesmerism itu pengobatan yang pasiennya disuruh tiduran, terus nanti kalau ada rasa ingin bergerak, gerakin aja, jangan dilawan ya, karena itu adalah aliran energi magnet, ceritanya gitu. Nah, terus dia gini-giniin di atas badan pasiennya, nanti badan pasiennya bergerak-gerak gitu. Nah, itu guys yang dinamakan mesmerism. Sebenarnya pergerakan di badannya itu terjadi bukan karena energi yang ditransfer. Itu terjadi sebenarnya karena harapan si pasien untuk sembuh atau untuk mengalami pengobatan tertentu bertemu dengan kepercayaan yang diberikan oleh si praktisi. Sehingga klop lah tuh, terjadi placebo effect atau alias obat palsu disebutnya kalau placebo effect tuh. Jadi sembuhnya seseorang akibat obat yang dia yakini obat, padahal sebenarnya bukan obat. Itu simpelnya placebo effect. Komentar berikutnya, Budi HSS, dia pasti ingat Tuhan, jadinya nggak mempan. Terus si pembuat komentarnya jawab nih, kayaknya iya. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih, jadi sebenarnya mau ingat Tuhan atau enggak, ya kita semua wajib ingat Tuhan kapanpun dan dimanapun guys. Hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan ingat Tuhan atau enggak. Sekali lagi, hipnotis itu hanya sekedar ilmu komunikasi untuk mempengaruhi pikiran seseorang tanpa kritik sama sekali. Jadi, pemberian sugesti dari si praktisi hipnotis ke si pasien atau si klien tanpa kritik sama sekali. Maka dari itu butuh banget nih sebelum hipnotis dilakukan itu perlu edukasi dulu ke si pasien atau si klien agar tidak salah paham terhadap hipnotis. Karena di Indonesia nih mirisnya banyak yang nggak tahu tapi pura-pura tahu. Nganggap hipnotis itu adalah ilmu goib, nganggap hipnotis itu adalah ilmu yang menggunakan jin. Udah nggak tahu tapi sok tahu, itu penyakit di Indonesia tuh. Kalau emang nggak tahu ya belajar, jangan sok tahu. Apalagi sampai mengeluarkan hukum tertentu terhadap apa yang kamu tidak ketahui. Itu tuh parahnya di Indonesia. Nah, sekarang gue akan menjelaskan detail metode yang tepat nih sebenarnya apa. Yang pertama bisa pakai waking hypnosis atau hipnotis mata terbuka seperti yang tadi dicontohkan. Yang kedua sebenarnya ada metode yang disebut adalah relaksasi. Nah, induksinya itu harusnya nggak pakai tisu bakar kayak gitu, nggak gitu. Kalau orang tegang panik itu perlu direlaksasi dulu guys. Maka dari itu harus pelan-pelan nurunin dari gelombang otak beta, dari gelombang otak sadar total ke gelombang otak alfa itu atau relaksasi itu pakai kata-kata relaksasi. Kayak contohnya, relax, santai, tutup matanya, bagus, bayangkan tempat yang kamu suka, gunung atau pantai. Ini sebenarnya harus dikomunikasiin, dia suka gunung atau pantai gitu. Bayangin misalkan pantai ya, bayangin pantai, sekarang kamu ada di pantai, rasakan anginnya, dengarkan suara ombaknya, terdengar di telinga, tenang, nyaman sekali. Cuacanya juga tidak panas, adem. Rasakan pasir-pasir yang kamu injak, rileks sekali. Kamu boleh tiduran di pasir tersebut. Nah, itu teknik relaksasi tuh. Jadi penurunan gelombang otak dari beta ke alfanya tuh harus pelan-pelan. Nggak bisa pakai yang cara singkat, wush, kayak gitu. Nggak bisa. Kalau mau pakai metode itu perlu dites dulu nih. Kayak misalkan dites sugestinya. Pakai yang kayak gini. Bayangin ini saya kasih lem, tangannya nempel dan semacamnya. Kalau dia nggak bisa buka, itu baru. Coba, mau kebuka nggak tangannya? Misalkan dia udah beneran nempel nih, tangannya nih nggak bisa kebuka. Mau kebuka nggak tangannya? Coba lihat sini, tisu ini. Nanti ketika tisu ini dibakar, kamu tidur ya. Tidur itu berarti tutup mata ya. Nih lihat, wush. Nah, kayak gitu baru nanti ketika dia tidur masukin sugesti. Jadi nggak bisa langsung orang kondisi panik tegang dibakarin tisu, wush gitu, kagak. Karena itu tisu yang dibakar itu nggak ada bius sama sekali, nggak ada. Jadi nggak instan kayak yang kamu lihat-lihat di TV itu. Itu hipnotis yang buat kejujuran di TV-TV itu palsu guys, bohongan. Hipnotis tidak bisa untuk kejujuran. Hipnotis cuma bisa untuk permainan game-game seperti hipnotis yang kamu lihat di TV. Yang dipraktekin Romy Rafael, yang dipraktekin gua, yang dipraktekin Ferdian. Itu hipnotis untuk
pertunjukan untuk lucu-lucuan seperti itu sebenarnya bisanya. Tapi kalau hipnotis untuk kejujuran, itu nggak pernah bisa dari dulu sampai sekarang. Karena kalau hipnotis beneran bisa untuk kejujuran, seharusnya KPK atau polisi menggunakan hipnotis untuk interogasi. Tapi kan faktanya enggak. Karena memang ketika dalam kondisi hipnotis, kita masih bisa berbohong. Karena pikiran bawah sadar kita itu cenderung melindungi diri kita dari hal-hal yang kita anggap bahaya. Kayak contohnya, misalkan kamu wanita berkerudung nih, dihipnotis. Terus kasih sugesti, bayangkan cuacanya panas. Nah, untuk meredakan panasnya, buka baju kamu. Itu gue jamin kalau dia wanita berkerudung yang menjaga banget auratnya dan dia punya rasa malu tinggi kalau sampai buka baju, itu ketika dihipnotis dan disugesti kayak gitu, dia pasti langsung bangun. Pasti langsung bangun, tapi pusing tuh pasti. Karena ada penolakan di situ. Akibat perbedaan prinsip antara sugesti yang diberikan dengan prinsip hidup yang dia jalani. Maka dari itu hipnotis tuh nggak bisa untuk hal-hal yang berlawanan dengan prinsip si pasien. Harus yang sesuai dengan prinsip si pasien gitu. Maka dari itu sekali lagi gue tekankan, hipnotis tidak bisa untuk kejujuran. Kalau ada yang mempraktekkan itu udah pasti settingan. Jadi orang yang dihipnotis masih bisa berbohong. Karena pikiran bawah sadar kita sekali lagi cenderung melindungi diri kita dari hal-hal yang kita anggap berbahaya. Lanjut lagi, untuk metode hipnotis orang yang tegang, panik, atau takutan. Yang pertama tadi waking hypnosis. Yang kedua adalah teknik relaksasi. Yang ketiga adalah bisa pakai teknik Deaf-Elman. Ini perlu pembelajaran lebih dalam lagi di dunia hipnoterapi untuk mempraktekkan teknik Deaf-Elman ini. Ini teknik hipnoterapi yang cukup terkenal di dunia hipnoterapi. Tekniknya mirip-mirip seperti relaksasi, cuma menggunakan pendekatan pelemahan di mata. Ini gue nggak bisa nge-share detailnya ya, karena kamu harus belajar hipnoterapi lebih dalam dulu untuk memahami teknik Deaf-Elman. Sebelum mempelajari hipnoterapi, gue sarankan belajar dulu hipnotis itu sebenarnya apa, melalui buku-buku yang tersebar di Gramedia ataupun buku-buku yang ada di Tokopedia atau Shopee yang membicarakan atau mengajarkan tentang hipnotis itu sendiri. Atau ya bisa juga ikut private class hipnotis pesulap merah. Tinggal kontak admin gue aja untuk info lebih detailnya. Oke, gue rasa udah cukup paham ya bahwa kejadian yang sedang ramai tersebut itu terjadi bukan karena si adiknya lebih sakti dari praktisinya, si adiknya ingat Tuhan sehingga gagal. Bukan guys. Jadi itu terjadi karena si adiknya belum dapat edukasi detail tentang apa yang dimaksud hipnotis itu sendiri. Dan juga penggunaan metodenya itu salah banget. Gak bisa tuh hipnotis pakai tisu kebakar gitu ke anak kecil yang lagi panik, takut, nggak bisa. Maka dari itu, ini saran untuk seluruh praktisi hipnotis, gunakan metode yang tepat dan pelajari hipnotis itu dari sejarahnya, agar kamu benar-benar paham, jangan cuma sekedar belajar hafalan-hafalan sugesti-sugesti yang tersebar di internet-internet. Karena hipnotis itu aslinya bukan hafalan, tapi pemahaman tentang otak manusia dan gelombang otak manusia. Oke, gua rasa udah cukup jelas pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu menambah wawasan kamu perihal hipnotis itu sebenarnya apa. Langsung aja, sekarang gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.